Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 13. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka."
Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berdoa. Salah satu tanda bahwa kita orang Kristen adalah kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya kita mengarahkan pujian, penyembahan, permohonan, dan segala isi hati kita. Ada beberapa orang yang mengaku Kristen tetapi tidak berdoa. Ada yang merasa bahwa berdoa sekedar lip service dan mencari muka di hadapan Tuhan. Lalu, bagaimana sebaiknya kita berdoa? Injil hari ini memberikan kita inspirasi dua bentuk doa. Doa pertama dari si kusta dan yang kedua dari teladan Tuhan Yesus sendiri. Si kusta tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan memohon sambil berseru, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Sedangkan Tuhan Yesus berdoa dengan menyingkir dari keramaian dan mencari tempat yang sunyi. Dua bentuk doa ini sering kita alami. Ada waktunya kita hingar-bingar. Ada kalanya kita berdoa dalam keheningan dan menjalin kasih mesra dengan Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimanapun kita berdoa, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara terkasih, gereja mengajarkan doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, doa adalah akar dan ibu dari ratusan berkat. Dengan berdoa, kita memuliakan Allah, dan Allah yang sama akan memberikan kepada kita apa yang sungguh kita butuhkan. Ketika kita berdoa pribadi, jangan khawatir dengan rumusan, bentuk, dan gaya doa. Sebab yang paling penting adalah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin.